Kami cinta negara ini Pak, tapi kalau kami ditelantarkan terus, udah kami pindahkan aja ke Malaysia. Buat apa kami terus begini kalau tidak dipedulikan Pak? Saya hanya ingin titip begini Pak, karena ini kan di bawah Bapak. Ya, kebetulan lagi-lagi saya harus bicara dapil saya Pak. Ya ini problem karena hari-hari ini Pak, ini semakin mengerikan. Karena apa? Karena ketiadaan akses jalan itu, maka untuk mendapatkan sembako juga nggak bisa Pak. Mendapatkan BBM nggak bisa. Listrik rata-rata udah turun ke 4 jam per hari. 1-2 bulan lagi mungkin udah nggak ada listrik Pak di daerah perbatasan Kalimantan Utara. Jadi saya sangat berharap agar Pak Menteri bersama BNPB itu ayolah dorong kementerian lain untuk memberikan, mencicil lah kita gitu. Terus-terusan lah mencicil karena kasihan warga-warga di pedalaman itu. Kalau sakit udah pasti mati Pak. Nggak mungkin dibawa kemana-mana ditandu Pak. Menembus hutan kayan mentarang itu nggak mungkin Pak. Ini kita bicara manusia gitu. Jadi saya berharap agar PU, Bappenas, Kementerian Keuangan betul-betul mencurahkan sedikitlah perhatian untuk rakyat kita di perbatasan sana Pak. Kemarin mereka menemui saya waktu saya pendapil Pak. Mereka bilang gini Pak, kami cinta negara ini Pak. Tapi kalau kami ditelantarkan terus, udah kami pindahkan aja ke Malaysia. Buat apa kami terus begini kalau tidak dipedulikan, Pak? Bro, bayangin, begitu lo bangun tidur, tiba-tiba rumah lo ini udah ada di Malaysia. Nah, ini kejadian sama warga di 3 desa di Nunukan. Warga desa di sana dikasih 2 pilihan sultan nih. Pertama, kalau jiwa lo NKRI harga mati, lo bakal direlokasi. Tapi lo bakal dapat kompensasi alias ganti rugi dari pemerintah. Dapat rumah baru, dapat duit, hati tetap tenang. Jadi WNI, ya nggak? Iya. Kedua, kalau lo magar pindahan, lo tetap boleh tinggal di rumah lo. Tapi, status lo berubah otomatis jadi warga negara Malaysia. Keuntungannya apa? Ya fasilitas kayak orang-orang Malaysia jadinya. Sekarang gua tanya, kalau lo di posisi mereka, lo bakal pilih mana nih? Komen di bawah. Terus terang saja, kondisi Indonesia, kalau kita umpamakan sebagai benang yang sudah kusut, yang tidak tahu lagi mana pangkal dan mana ujungnya. Kalau kita umpamakan sebagai kapal yang sudah bocor hampir seluruh badannya. Tidak ada jalan lain untuk kita bangsa-bangsa yang ada di luar Pulau Jawa, kecuali memisahkan diri dari mereka. Pak, menyampaikan aksi boleh di mana saja, Pak. Pak, ada apa? Aksi dijamin undang-undang, Pak. Semua menyatakan apa? Ada itu belum bisa kerja nyaman. Ada masalah kita akan kita share ke publik. Ya, silakan. Silakan. Ya, dengan alasan apa? Telah menyebarkan berita bohong. Loh, silakan untuk itu. Sama dengan Anda Rasati. Enggak, ini aturan atau pidana? Adanya biasa aja, Pak. Tidak mengganggu. Adanya biasa aja, silakan. Dengar saya sebenarnya. Oke, saya mau tanya Pak, kenapa demonstrasi cinta Polri boleh pakai motor? Saya katakan Anda mau di tempatnya ke Silang Selatan Monas, silakan pakai mokom. Cinta Polri boleh pakai motor, kita tidak. Silakan pakai mokom, kita kawal ke tempatnya. Oke, Tempatnya, yuk ke Silang Selatan Monas. Sama-sama kita ke sana. Saya kawal Apa di sini masalahnya apa? Enggak aturan apa yang ngarang di sini? Ini Enggak aturannya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, diberitakan masyarakat di perbatasan Kaltara, Kalimantan Utara yang berbatasan langsung darat dengan Malaysia ingin pindah ke Malaysia. Lantaran meskipun mereka menyatakan cinta kepada negeri ini, kepada Indonesia, akan tetapi mereka hidupnya tidak diperhatikan atau dianaktirikan oleh pemerintah Indonesia. BBM jarang bisa mereka akses, bahkan harganya sampai Rp30.000 per liter. Untuk mendapatkan BBM maka harus menembus hutan, tidak ada jalan akses. Begitu pula listrik di sana itu hanya sekitar 4 jam per hari. Dari fenomena tersebut ada beberapa hal yang bisa kita cermati. Jadi kebangetan, keterlaluan sampai masyarakat di perbatasan Kaltara,
Kalimantan Utara yang berbatasan langsung darat dengan Malaysia. Perbatasan daratnya juga cukup panjang garis perbatasannya. Mereka sampai ingin pindah ke Malaysia. Berarti itu sangat terlalu dan perasaan sangat kecewa pada pemerintah Indonesia yang tidak memperhatikan kehidupan dan kesejahteraan mereka. Jadi mereka lebih baik milih pindah ke Malaysia. Ini yang pertama. Yang kedua adalah demikianlah potret di dalam pemerintahan sekuler demokrasi. Ketika sudah ada keluhan, dan keluhan itu hingga pada puncaknya ingin bergabung pindah ke Malaysia pada masyarakat Kaltara tadi itu, perbatasan Kaltara, baru semua pihak yang terkait seperti Menteri Kementerian Dalam Negeri, terus Badan Penguatan Wilayah Perbatasan yang diketuai oleh Tito Karnavian, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, diminta untuk memperhatikan dan melakukan penguatan di daerah perbatasan Kalimantan Utara. Setelah ada keluhan yang memuncak sedemikian, baru mereka seperti disambar geledek di siang bolong. Yang terakhir adalah ingin kami sampaikan, di dalam Islam maka setiap wilayah yang merupakan daerah kaum muslimin maka itu mempunyai hak untuk berkembang, dan setiap wilayah punya hak untuk di-upgrade kesejahteraannya hingga layak menjadi sebuah ibu kota. Di dalam sejarah pemerintahan Islam, kita bisa lihat dari Bani Umayyah, Abbasiyah hingga kekhilafan Ottoman Turki Utsmani, pemindahan ibu kota adalah sesuatu yang biasa. Ketika Sultan Muhammad Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel, maka Konstantinopel ini adalah perbatasan langsung dengan Eropa, maka segera di-upgrade dan menjadi ibu kota Ottoman. Nah, bahkan secara imani i'tiqad, ini banyak nas-nas hadis Rasulullah SAW yang mendorong agar rakyat kaum muslimin melakukan ribat, yaitu menjaga perbatasan. Rasulullah menjelaskan dalam sabdanya, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyami. Ribat, menjaga perbatasan satu hari satu malam, itu masih lebih baik pahalanya daripada berpuasa sunnah selama 1 bulan penuh dan malam-malamnya diisi dengan qiyamul lail. Bahkan orang yang meninggal dunia pada saat menjaga perbatasan, maka dia amalannya akan terus mengalir kepadanya, dan dia diberikan wa aminal fattan, dia aman dari fitnah siksa kubur. Maka tidak heran kalau kemudian daerah-daerah perbatasan di dalam Islam itu didatangi oleh rakyat kaum muslimin, termasuk para tentaranya. Di samping negara melakukan pembangunan infrastruktur, sehingga perekonomian daerah perbatasan itu menjadi maju dan sejahtera. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat.
Ada satu kebiasaan orang Malaysia yang bikin aku betah tinggal di sini. Aku udah 9 tahun tinggal di Malaysia dan menurut aku jalanan di sini tuh tenang banget. Padahal mobilnya juga banyak, macet juga lumayan sering. Tapi aku hampir nggak pernah dengar bunyi klakson. Beda deh sama di tempat kita. Kadang hal kecil aja bunyi hornnya udah di mana-mana. Kayak di video ini nih. Makanya aku juga sempat heran kok di Malaysia itu beda ya. Dan semakin lama aku perhatiin, ternyata kebanyakan orang di sini pakai horn kalau emang perlu aja. Misalnya buat ngasih peringatan atau pas ada situasi bahaya. Selain itu yang aku suka, mereka lebih milih sabar nunggu beberapa detik daripada harus pakai horn. Aku bahkan pernah nanya ke beberapa teman lokal aku di Malaysia, kenapa kok orang tuh tak pernah guna horn? Dan mereka cuma jawab, kalau boleh sabar memang lebih baik tunggu, sebab horn tuh kita orang pakai untuk peringatan je. Nah sejak saat itu aku langsung ngerti kenapa sih jalanan di Malaysia tuh terasa lebih tenang. Dan jujur aja, ini salah satu kebiasaan warga Malaysia yang paling aku salut. Nah, kalau menurut kalian bisa nggak kita terapin hal ini di tempat kita? Tulis pendapat kalian di komen ya. Pak Khalid, Aceh itu tidak pernah dijajah Belanda. Aceh tidak pernah diduduki Belanda dan dia tidak pernah dikatakan merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Aceh sudah merdeka. Mata uang yang berlaku di Aceh dengan di jajahan kolonial Belanda waktu itu sudah memang berbeda, Pak. Di Aceh ada mata uangnya tersendiri, sedangkan di kolonial Belanda yang lain berlaku yang lain. Ini yang tidak pernah kita sosialisasikan. Aceh kalau tidak ikut Indonesia dia sudah tetap merdeka tahun 1745 itu, dia memang tidak perlu ada proklamasi, mereka sudah merdeka karena tidak pernah diduduki. Dan Belanda mencoba melakukan usaha-usaha dengan slogannya, dengan pendekatan-pendekatan budaya. Hal-hal ini timbullah kesenjangan ekonomi. Karena tanggal 17 Agustus Indonesia merdeka, Soekarno dengan duduk bersama mengajak masyarakat Aceh untuk ikut menjadi Indonesia. Dan masyarakat Aceh waktu itu bersedia dengan ketentuan mereka harus diberikan keistimewaan mengatur kekayaannya sendiri, mereka tunduk kepada Indonesia dalam bidang keamanan. Itulah yang tidak pernah dipenuhi oleh pemerintah kita, sehingga kekayaan alam Aceh dibawa ke menurut masyarakat Aceh ke Jawa, dan masyarakat Aceh sendiri miskin, Pak. Tran-tran didatangkan, jalan-jalan tran bagus, pemerintah Aceh sendiri tidak mendapat apa-apa dan merasa mereka ditipu seperti kata Bapak tadi, pepesan kosong yang dilakukan. Akhirnya timbullah reaksi. Kalau kita bilang masalah Aceh adalah masalah kesenjangan ekonomi, itu akan memicu di seluruh Indonesia hari ini terjadi kesenjangan ekonomi, Pak. Apakah boleh mereka melakukan istimewa? Hari ini saya dipanggil oleh LAM Riau untuk mengajukan Riau istimewa. Kalau kesenjangan ekonomi dicatatkan, Riau dulu penghasil devisa terbesar di Indonesia, tetapi Riau termasuk negara termiskin. Kalau kesenjangan ekonomi, Pak, provinsi termiskin. Tetapi Pak, kalau kesenjangan ekonomi, Pak, karena ada Riau Merdeka, Pak, maaf, sekarang udah ada mulai isu Riau Merdeka. Saya hari ini dipanggil, Pak, di DPD. Jadi kesenjangan itu bukan kesenjangan ekonomi, tetapi ada sejarah yang harus kita ingat, bahwa Aceh adalah awalnya bukanlah bagian dari kolonial Belanda. Ketika ada daerah-daerah lain yang ingin istimewa, dengan adanya sejarah itu menutup kemungkinan. Saya sendiri sebenarnya tidak setuju, Pak, kalau Riau istimewa, karena Riau bukan sama dengan Aceh. Riau sama dengan Padang, dengan lain yang walaupun sebenarnya pendapat saya tidak populer, walaupun sudah banyak hasil sumber daya Riau yang diambil oleh pemerintah pusat, tetapi hari ini Riau boleh dikatakan tidak ada apa-apa, Pak. Tanah-tanah hari ini dirampas, tanah-tanah rakyat juga
dikatakan dalam kawasan. Jadi Pak, yang saya tapi terima kasih Pak. Saya pernah Pak keluar dari S2 karena saya nyatakan, saya berpendapat bahwa Aceh bukan bagian Indonesia merdeka dan dia tidak pernah dijajah Belanda. Dosen saya bilang, ibu harus buka buku lagi. Saya bilang saya bersedia bawa buku, tapi dosen saya nggak bawa buku Pak. Saya merasa dosen saya tidak pantas menjadi dosen untuk pasca sarjana waktu itu. Walaupun saya udah spesialis, tapi saya coba ngambil pasca sarjana. Terima kasih Pak JK. Saya cuman ingin bertanya, setujukah Bapak kalau perjanjian Helsinki untuk masyarakat Aceh ini dituangkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Aceh, walaupun secara nasional itu pasti menjadi kecemburuan. Tidak salah kita cemburu karena mereka memang punya sejarah yang berbeda dari negara kita. Cuman itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Masih sehat. Kemarin dikasih dokter aja makan uji waktu di RSU pakai main sama mak pelatih itu katanya. Dia sangat tolong Pak. Inilah kan salah satu hebatnya Malaysia ini. Kalau main-main tempat wisata macam ini, contohlah pantai, taman-taman macam ini, sini tak bayar coy, gratis. Tapi kalau di sana, apalagi di Sumatera, nggak tahu di dalam itu nggak ada hiburan, nggak ada permainan apa, bayar coy. Ini